Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Mamang Tani. Kali ini Mamang Tani sudah ada di tempat persemaian massal ya. Nanti Mamang Tani akan melakukan proses tanam ya. Ini di musim penghujan tanpa kohe ya, seperti biasa tanpa kapur dolomit, karena kita menggunakan teknik tradisional ya. Seperti ini bedengannya ya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya budayakan like, subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari channel Mamang Tani. Sebelum kita melakukan penanaman, kita siapkan terlebih dahulu ya untuk bibit ya. Kali ini Mamang Tani mempunyai bibit yang lumayan tua ya, berkisar di 2 bulanan lebih. Untuk sudah dicabut ya separohnya ya. Ini memang tingginya tidak terlalu tinggi ya, tapi kita melihat kalau untuk proses tanam di musim penghujan ya, lebih baik bibitnya tua ya, dan memang sudah keras ya, seperti ini ya. Ini yang tengahnya itu tidak terlalu keras karena memang tertutup oleh ilalang di atasnya ya. Bagusnya itu supaya terkena matahari ya, ini di pinggir sangat keras ya. Mari kita lakukan pencabutannya seperti apa, simak terus di channel Mamang Tani, dan penanamannya seperti apa. Nah, ini adalah bibit-bibitnya ya, bibit-bibit di persemaian massal ya, yang berkisar di 2 bulan lebih ya, hampir mendekati 3 bulan ya. Kalau seperti ini bukan bibit cabai ya, tapi rumput liar ya. Ini tidak Mamang Tani bersihkan ya, karena memang merawat di atas dan memang ada kesibukan lain ya. Kali ini kita siapkan untuk embernya ya, seperti ini. Tadi Mamang Tani lupa ya, ini sudah diisi air ya. Terus kita basahi bawahnya ya, walaupun ini di musim penghujan, kita basahi bawahnya supaya tanahnya ikut terbawa ya. Untuk prosesnya seperti ini ya, bisa disimak ya. Mudah sekali, setelah penyiraman bawahnya itu mudah sekali perakarannya, dan tanahnya ikut tercerabut ya. Seperti ini. Mudah sekali, empuk ya kalau disiram terlebih dahulu. Kalau persemaian massal tekniknya seperti itu ya, disiram bawahnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi tanah dan perakarannya tidak banyak yang lepas ya. Jadi adaptasi di bedengan nanti cepat ya. Kalau keras itu agak sulit ya untuk tanamannya cepat beradaptasi ya. Nah, seperti ini ya. Untuk prosesnya kita masukkan ke ember. Sudah cukup, baru kita mulai tanam ya. Ya, seperti biasa Mamang Tani selalu menyemai persemaian massal ya, karena memang lebih mudah dan praktis ya. Kalau untuk tingkat tumbuhnya itu lumayan berbeda ya dibandingkan dengan semai satu-satu. Cuman kita lebih efisiensi waktu saja ya. Dan untuk perawatannya hampir sama. Yang penting tanah atasnya itu biasanya Mamang Tani gemburkan terlebih dahulu ya, dan berikan pupuk kohe, atau di sini ada pupuk ayam ya, kohe ayam. Atasnya itu yang sudah halus ya, dan hampir seperti pasir. Nah, itu kita tabur di atasnya supaya pas dicabut itu ikut ya, ikut terbawa ya. Seperti ini prosesnya ya. Kita isi terlebih dahulu ke ember seperti ini ya. Sudah penuh baru kita jalan. Nah, ini memang jarang Mamang Tani cek ya. Ini biasanya dimakan oleh serangga ya, tuh. Entah itu bekicot ya, siput-siput kecil ya. Perbatangannya keras ya. Kalau udah lama keras seperti ini. Jadi tidak roboh ya, tidak cepat roboh jika memang terkena curah hujan yang tinggi sekalipun ya. Kalau perbatangan kuat ya. Kalau mungkin kalau masih muda penyakitnya rentan ya. Kalau sudah seperti ini tidak ya. Cuman memang untuk pertunasannya itu tidak seperti yang masih muda ya. Ini sebenarnya harus kita potong pucuk, wajib ya. Karena supaya apa? Karena emang ini batangnya sudah keras ya, cukup lama ya. Supaya menumbuhkan pertunasan yang bagus harus kita potong ya. Seperti ini. Sesudah dirasa cukup untuk satu ember seperti ini,
kita bawa ya ke lokasi tanam. Nah, kali ini Mamang Tani sudah ada di bedengan yang akan kita tanami ya. Yang di sana sudah kita bereskan tadi ya. Sekalian Mamang Tani buat pitinya ya. Kali ini yang ini sudah diisi sedikit ya. Tutorial untuk menanam ke bedengannya dari Mamang Tani cukup seperti ini ya. Kita buat untuk tusukannya ya. Seperti ini ya. Kita tancapkan ke lubang yang akan nanti kita tanam ya. Simak terus ya. Nah, ini adalah bedengannya, yang ini sudah dicoak. Dan bagaimana sih pencoakannya? Kita buat ajir seperti ini ya. Tusukan seperti ini, kita buat seperti ini lubangnya ya. Nah, ini penanaman di musim hujan ya, seperti ini. Kalau untuk penanaman di musim kemarau sama, cuman harus dibasahi terlebih dahulu untuk lubang yang akan nanti ditusuk ajir seperti ini ya. Seperti ini ya. Coba dilihat dari depan seperti ini. Usahakan untuk bedengan itu kita zigzag karena supaya mengikat ya. Mengikat tanahnya supaya tidak terbawa air juga. Satu, untuk pemberian pupuknya pun akan lebih maksimal ya terserapnya ya. Dan ranting-rantingnya bakal terserap. Jadi seperti ini ya untuk penampakannya. Setelah kita coak atau kita tusuk, ada lubangnya seperti ini ya. Seperti ini ya. Ini jarak kurang lebih 30 sampai 35 sentian ya. Karena supaya tidak menggunakan ajir atau turus yang banyak ya. Jadi nanti percabangannya bisa berhimpitan ya. Dan pada saat turun hujan atau angin yang lumayan kencang, itu bisa mengikat dan tidak roboh ya. Seperti ini ya lubang-lubangnya yang kita tusuk seperti ini ajir ya. Mudah ya. Yang ini belum Mamang Tani berikan sama sekali pupuk kimia ya. Kalau yang petakan pertama itu Mamang Tani tusuk dan berikan pupuk kimia. Nah, ini belum ya. Nanti kita bisa lihat, cek hasilnya seperti apa ya. Untuk perbedaannya kita bisa lihat nanti ya. Dengan pemberian pupuk kimia belakangan dan di awal ya. Ini kalau Mamang Tani berikan pupuk kimia berupa Posca, NPK Posca ya. Ini sering Mamang Tani gunakan, tapi sudah Mamang Tani coak sebelumnya ya. Menggunakan cangkul, cuman ini sudah terisi kembali ya. Karena hujannya deras ya. Seperti ini untuk tutorial pembuatan lubang tanamnya ya, supaya lebih gampang ya. Nah, seperti ini ya. Tinggal kita praktekkan bagaimana cara menanamnya ya. Nah, sekarang kita akan melakukan proses penanaman ya. Penanaman di setiap lubang yang sudah ditusuk ya. Kita ambil seperti ini. Kalau sudah ditusuk ini cepat ya. Bisa disimak bagaimana prosesnya. Seperti ini ya untuk penanamannya, cukup kita masukkan ke lubang seperti ini dan tekan sedikit dari samping ya, dan uruk supaya tidak tergenang airnya ya, karena mengingat ini di musim penghujan ya. Mudah sekali untuk penanamannya. Yang sulit itu pembuatan bedengnya ya menurut Mamang Tani dalam penanaman cabai maupun tanaman lainnya ya. Olah lahannya yang agak sedikit memakan waktu ya. Karena tanpa pondasi atau olah lahan yang baik, ini mengakibatkan tanaman pun kurang subur ya. Seperti ini. Cepat. Ambil lagi bibitnya.
selesai ya. Nah, selesai ya untuk penanamannya seperti ini ya. Sudah selesai, bisa dicek ya. Seperti ini ya untuk penanamannya. Nah, terlihat ya. Dari sini terlihat anginnya ya. Nah, sampai bergerak-gerak. Nah, ini tandanya memang anginnya kencang ya. Itu perlu digarisbawahi ya. Jika tanamannya masih muda ya, ini rentan untuk roboh ya, atau alum ya pada saat ada sinar matahari. Kalau batangnya keras seperti ini, usianya cukup tua ya. Ini cuman seperti ini ya. Jadi kokoh ya, untuk tanamannya kokoh seperti ini ya. Terlihat ya angin. Nah, itu sekian dari channel Mamang Tani ya, dari pembahasan bagaimana cara teknik menanam dari Mamang Tani ya, teknik tradisional ya, yang diwariskan oleh orang tua ya, seperti ini ya. Yang lama itu di garis bawah ya, untuk menanam itu adalah pembuatan bedengannya atau pondasi awalnya, pengolah lahannya seperti itu. Kalau untuk proses tanamnya cukup mudah ya. Nanti yang agak sedikit sulit itu di masa perawatan. Sekian dulu ya channel Mamang Tani tentang pembahasan bagaimana teknik menanam dari Mamang Tani ya, teknik tradisional yang diwariskan oleh orang tua. Sekian dari channel Mamang Tani, jangan lupa like, subscribe serta support untuk channel Mamang Tani. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani muda milenial, salam ketahanan pangan, sukses selalu. Salam sejahtera.